Selamat siang Bapak Ibu guru yang saya hormati. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Esther Salsilia Sialana dari kelas 11 Elin 4. Di sini saya akan membuat video tentang dasar listrik, yaitu komponen aktif dan komponen pasif. Kita akan memulai video tersebut. Kita akan memulai dari komponen aktif. Apa sih komponen aktif itu? Komponen elektronika aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Dengan kata lain, komponen elektronika aktif hanya dapat berfungsi apabila mendapatkan sumber arus listrik dari luar eksternal. Komponen-komponen elektronika yang digolongkan sebagai komponen aktif adalah dioda, transistor, dan IC. IC disebut juga dengan integrated circuit. Dan di sini juga ada dioda. Dioda atau disebut juga diode adalah komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah, tetapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda pada umumnya mempunyai dua elektroda terminal, yaitu anoda positif dan katoda negatif, dan memiliki prinsip kerja yang berdasarkan teknologi pertemuan P ke N semikonduktor, yaitu dapat mengalirkan arus listrik dari sisi tipe P anoda menuju ke sisi tipe N katoda, tapi tidak dapat mengalirkan arus listrik ke arah sebaliknya. Dan di sini juga ada fungsi-fungsi dioda dan jenis-jenisnya dioda. Di sini ada dioda penyearah. Dioda penyearah, dioda biasa atau dioda Brightkey yang berfungsi sebagai penyearah arus AC ke arus DC. Kalau gambar dioda itu ada kayak P dan N, itu susunan dari dioda. Dan kalau simbol dioda itu ada A+ dan K-, yaitu negatif dan positif. Dan di sini juga ada dioda LED. Dioda LED yang berfungsi sebagai lampu indikator, lampu penerangan. Dan di sini juga ada ciri-ciri terminalnya anoda dan katoda LED. Di sini juga kita bahas satu-satu ciri-ciri terminal anoda positif dan katoda negatifnya. Ciri-ciri terminal anoda: kaki lebih panjang, light frame kecil. Katoda, ciri-ciri terminal katoda: kaki lebih pendek, light frame besar, terletak di sisi yang flight. Dan di sini juga ada fotodiode. Fotodiode itu apa sih? Fotodiode itu adalah komponen elektronika yang dapat mengubah cahaya menjadi arus listrik. Fotodiode biasanya digunakan bersama light. Ada anoda dan katoda, fotodiode, dan media atau objek. Dan di sini juga ada transistor. Transistor itu apa sih? Transistor itu adalah sebuah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi, seperti sebagai penguat, pengendali, penyearah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Dan transistor itu juga ada namanya loh, transistor bipolar, yaitu BJT. BJT itu apa sih Kak? Transistor bipolar adalah transistor yang struktur dan prinsip kerjanya memerlukan perpindahan muatan pembawaannya, yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Dan apakah transistor bipolar itu ada jenis-jenisnya? Oh, tentu saja. Jenis-jenis transistor bipolar itu ada. Kita simak yuk jenis-jenisnya. Jenis-jenis transistor bipolar itu ada terdiri dari dua jenis, yaitu transistor PNPN dan transistor PNP. Tiga terminal transistor ini diantaranya adalah terminal basis, kolektor, dan emitor. Dan apa sih Kak transistor NPN? Oh, transistor NPN itu adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan positif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari kolektor ke emitor. Nah, kalau transistor PNP itu apa? Transistor NPNP adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan negatif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari emitor ke kolektor. Berarti NPN sama NPNP itu beda ya Kak? Beda dong. Kalau NPN kan itu lebih besar dari kolektor ke emitor. Kalau NPNP itu yang lebih besar dari emitor ke kolektor. Nah, jadi
NPN dan PNP itu tidak sama, karena arus dan tegangan yang lebih besar di NPN itu adalah kolektor dan emitor. Tapi kalau arus dan tegangan yang lebih besar di PNP itu emitor ke kolektor. Dan kita juga di sini ada integrated circuit. Integrated circuit itu sama dengan AC ya. Integrated circuit itu apa sih Kak? Integrated circuit atau disebut dengan AC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. IC digunakan sebagai penguat serta fungsi gerbang logika mengendalikan sebuah rangkaian. Dan di sini juga ada komponen pasif. Tadi kan kita membahas komponen aktif, sekarang kita membahas komponen pasif. Apa sih Kak komponen pasif itu? Komponen pasif itu elektronika pasif adalah jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber arus listrik. Beda dong sama yang komponen pasif. Nah, komponen listrik itu juga ada eksternal untuk pengoperasiannya. Komponen-komponen elektronika yang digolongkan sebagai komponen pasif diantaranya sebagai resistor, kapasitor, dan induktor. Kak, ayo dong kita bahas resistor. Boleh, ayo kita bahas resistor yuk. Resistor atau hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam satu rangkaian elektronika. Resistor itu mempunyai gelang warna gak sih Kak? Oh, tentu saja punya. Resistor itu mempunyai gelang warna, yaitu dari hitam, coklat, merah, jingga, hijau, biru, biru, abu-abu, dan ungu, dan emas. Dan di sini juga ada kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitasinya adalah farad. Kapasitor mempunyai jenis-jenis gak sih Kak? Punya dong. Jenis-jenis kapasitor ada juga kapasitor nilai tetap, fixed kapasitor. Kita bahas kapasitor nilai tetap ya. Kapasitor nilai tetap atau fixed kapasitor adalah kapasitor yang nilainya konstan atau tidak berubah-ubah. Berikut ini adalah jenis-jenis kapasitor yang nilainya tetap. Di sini ada nama komponen, gambar, dan simbolnya. Tapi aku sebutin nama komponen-komponennya ya. Komponen kapasitor keramik kapasitor. Komponen kapasitor polyester kapasitor. Kapasitor kertas disebut juga dengan paper kapasitor. Kapasitor mika kapasitor. Kapasitor elektrolit kapasitor. Kapasitor tantalum kapasitor. Dan kita juga beralih dengan komponen-komponennya. Kita akan membahas satu persatu komponen-komponen yang tadi. Apa sih fungsinya? Ayo kita simak berikutnya. Kapasitor keramik kapasitor. Kapasitor keramik adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari keramik dan berbentuk bulat, tipis, ataupun persegi 4. Kapasitor keramik tidak memiliki arah atau polaritas, jadi dapat dipasang bolak-balik dalam rangkaian elektronika. Pada umumnya, nilai kapasitor keramik berkisaran antara 1 pF sampai 0,0 IUF. Dan kapasitor polyester kapasitor. Kapasitor polyester adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari polyester dengan bentuk persegi 4. Kapasitor polyester dapat dipasang terbalik dalam rangkaian elektronika, tidak memiliki polaritas arah. Dan kapasitor kertas, paper kapasitor. Kapasitor kertas adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari kertas dan pada umumnya nilai kapasitor kertas berkisaran antara 300 pF sampai 4 UIF. Kapasitor kertas tidak memiliki polaritas arah atau dapat dipasang bolak-balik dalam rangkaian elektronika, sama dengan kapasitor polyester. Dan di sini juga ada kapasitor mika yang disebut juga mika kapasitor. Kapasitor mika adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari bahan-bahan mika. Nilai kapasitor mika pada umumnya berkisaran antara 50 pF sampai 0,02 UF. Kapasitor mika juga dapat dipasang bolak-balik karena tidak memiliki polaritas arah. Berarti sama dengan yang kapasitor kertas dan kapasitor polyester. Dan di sini juga ada kapasitor elektrolit yang disebut juga elektrolit kapasitor.
Kapasitor elektrolit adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari elektrolit dan berbentuk abung atau silinder. Kapasitor elektrolit atau disingkat dengan ELSO ini sering dipakai pada rangkaian elektronika yang memerlukan kapasitas yang tinggi. Hal yang diperhatikan kapasitor elektrolit dapat meledak jika polaritas arah pemasangannya terbalik dan melampaui batas kemampuan tegangannya. Dan di sini juga ada kapasitor tantalum. Kapasitor tantalum juga memiliki polaritas arah positif dan negatif. Seperti halnya kapasitor elektrolit dan bahan isolatornya juga berasal dari elektrolit, disebut dengan kapasitor tantalum karena kapasitor jenis ini memakai bahan logam tantalum sebagai terminal anodanya positif. Kapasitor tantalum dapat beroperasi pada suhu yang lebih tinggi dibanding dengan tipe kapasitor elektrolit lainnya, dan juga memiliki kapasitas yang besar tetapi dapat dikemas dalam ukuran yang lebih kecil dan mil. Oleh karena itu, kapasitor tantalum merupakan jenis kapasitor yang berharga mahal. Dan di sini juga ada kapasitor variabel. Variabel kapasitor. Kapasitor variabel adalah kapasitor yang nilai kapasitasinya dapat diatur atau berubah-ubah secara fisik. Kapasitor variabel ini terdiri dari dua jenis, yaitu Farkov variable condensator atau disebut dengan yang terbuat dari logam dengan ukuran yang lebih besar dan pada umumnya digunakan untuk memilih gelombang frekuensi pada rangkaian radio, digabungkan dengan spool antena dan spool osilator. Nilai kapasitasi Farkov berkisaran antara 100 pf sampai 500 pf. Dan di sini juga ada trimmer. Apa sih trimmer itu? Trimmer adalah jenis kapasitor variabel yang memiliki bentuk lebih kecil sehingga memerlukan alat seperti obeng untuk dapat memutar poros pengaturannya. Dan sampai sini saya sudah menjelaskan dasar-dasar listrik, yaitu komponen aktif dan komponen pasif dan semua jenis-jenis dari dioda dan kapasitor, resistor. Dan jika ada salah kata ataupun salah pengucapan, mohon dimaafkan Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian. Dan saya akhiri video ini dan terima kasih dan selamat tinggal. Dadah.